Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neneng Ambarwati, mahasiswi kampus mengajar angkatan 2 dari jurusan PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru yang bertugas di SMP Negeri 2 Banjaran. Pada video kali ini saya akan berbagi beberapa ice breaking atau kita sebut saja permainan yang dapat Bapak Ibu guru aplikasikan ketika pembelajaran di kelas. Pentingnya ice breaking dalam proses pembelajaran yaitu agar siswa tetap fokus dan tetap berkonsentrasi serta membantu meningkatkan pemahaman pembelajaran yang diajarkan. Selain itu, siswa juga merasa senang ketika belajar sehingga membantu meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Oke, kita langsung saja ke ice breaking yang pertama. Yang pertama, tepuk pagi, siang, dan malam. Jadi arahannya itu ketika guru mengucapkan pagi, siswa tepuk tangan 1 kali. Contohnya pagi, pagi. Lalu ketika guru mengucapkan siang, siswa tepuk tangan 2 kali. Siang, siang. Nah, jika guru mengucapkan malam, tepuk tangannya hanya setengah. Karena orang-orang pada tidur. Nah, seperti itu. Jadi guru dapat mengecoh siswa dengan mengucapkan pagi, pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, pagi seperti itu dan ucapkan malam. Kalau masih ada siswa yang masih tepuk tangan ketika malam berarti itu tandanya belum fokus. Nah, jika semua siswa sudah fokus semua, baru pembelajaran bisa dimulai dan siswa dalam keadaan fokus dan konsentrasi semua. Ice breaking yang kedua yaitu ikuti apa yang saya ucapkan. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa menggunakan kata ayam dan bebek atau batu dan bata, apapun itu boleh divariasikan, boleh 2 kata, boleh 3 kata. Contohnya seperti ini. Anak-anak, aturannya adalah ikuti apa yang ibu ucapkan ya. Ikuti apa yang ibu katakan. Ayam, ayam, bebek, bebek. Nah, nanti kan siswa mengikuti ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, bebek, ayam. Nah, maka Bapak dan Ibu guru mengucapkan lagi. Ada berapa ayam? Nah, kalau misalkan ada siswa yang menjawab 3, 5, ataupun angka, nah berarti itu belum konsentrasi. Karena aturan dari ice breaking ini ikuti apa yang saya ucapkan atau ikuti apa yang saya katakan. Jadi harusnya ketika Bapak Ibu mengucapkan ada berapa ayam, nah siswa yang sudah konsentrasi pasti mengucapkan ada berapa ayam, bukan malah menjawab pertanyaannya. Seperti itu. Ice breaking yang ketiga yaitu konsentrasi. Nah, konsentrasi ini menggabungkan tepuk tangan dan ucapan. Tepuk tangannya seperti ini. 1, 2, ini yang ke bawah ini ketuk ke paha ya. 3, 4. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4. Kata-katanya seperti ini. Konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Aturannya, siswa yang dimulai pertama itu menyebutkan nama dia dan nama teman yang ingin ia tunjuk. Dan nama teman yang ia sebutkan bersama namanya harus menyebutkan lagi nama teman yang lain yang ia tunjuk. Jadi sambil tepuk tangan sambil juga melatih konsentrasi. Dia mau menunjuk siapa dan yang ditunjuk harus siap. Contohnya seperti ini. Di kelas ada yang namanya Sule dan juga Bunga. Seperti ini ya contohnya. Konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Ambar, Bunga. Nah, Bunga harus menyebutkan nama dia dan nama teman yang ingin dia tunjuk. Bunga Sule, Sule Andre, nah seperti itu. Dan lanjut. Nah, ini kalau dimainkan di kelas sangat seru sekali dan pasti banyak yang terkecoh antara tepuk tangan dan juga nama teman yang ditunjuk. Ice breaking yang keempat yaitu tunjuk jari atau pegang. Nah, yang pertama, Bapak Ibu guru itu harus memerintahkan kepada siswa-siswinya agar mengangkat jari tunjuk. Habis itu, alihkan fokusnya untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk sambil mata siswa dan siswi itu terfokus pada jari tunjuk Bapak dan Ibu guru. Contohnya seperti ini. Angkat jari tunjuknya, angkat tangannya, putar ke kanan 2 kali, putar ke kiri 2 kali. Lihat ya ke jari tunjuk ibu, lihat. Semuanya lihat, coba pegang dahi. Nah, kalau misalkan ada siswa yang memegang dahi itu ini, padahal yang betul itu ini, berarti dia belum konsentrasi.
dan terus kecoh anak-anak dengan cepat. Pegang mata. Nah, kalau masih tegang ini berarti belum konsentrasi. Tapi seandainya jika sudah konsentrasi semua, berarti semuanya sudah siap untuk belajar. Dan ada lagi ice breaking yang sejenis seperti ini, yaitu pegang wajah. Jadi boleh pakai tunjuk, boleh pakai pegang. Contohnya semuanya perhatikan tangan ibu pegang mata. Nah, seperti itu. Terus kecoh dengan cepat agar anak-anak dapat terjaga fokus dan konsentrasinya. Yang kelima ini hanya untuk melatih motorik saja dan fokus anak, yaitu tepuk tangan bernada. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu guru menjadi maestro ataupun dirijen. Aturan permainannya adalah ada di tangan Bapak Ibu guru. Jika tangan Bapak Ibu guru berada di atas, berarti anak-anak harus tepuk tangan dengan keras. Kalau misalkan tangan Bapak Ibu guru ada di bawah, berarti tepuk tangan anak-anak itu merendah seperti ini. Jadi ini bisa dijadikan gerak motorik anak agar tetap fokus. Jadi ini semacam memainkan nada tepuk tangan ya, sesuka Bapak dan Ibu guru. Kalau misalkan ada 4 baris dalam kelas, nah itu lebih seru lagi untuk menciptakan gelombang tepuk tangan. Jadi sesuai barisan. Kalau misalkan ibu kesini, yang barisan ini tepuk tangan ya. Kalau misalkan ibu tangannya kesini, yang barisan ini tepuk tangan ya. Seperti itu. Ice breaking yang keenam yaitu permainan semut dan gajah. Nah, di sini kita memainkan persepsi anak. Aturannya yaitu kita memeragakan besar tapi mengucapkan kecil untuk semut. Contohnya, semut kecil dan gajah besar tapi dengan memperagakan kecil besar. Seperti itu. Contohnya, semut kecil, gajah besar. Nah, nanti sambil bermain, siswa dan siswi dipersilahkan untuk berdiri sambil menyanyikan semut, 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 gajah, 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 semut, 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 gajah. Begitu semakin cepat, lalu Bapak Ibu guru berkeliling dan memilih siswa yang ingin ditunjuk untuk mendeskripsikan semut atau gajah. Contohnya, ketika anak-anak sedang bernyanyi, maka Bapak Ibu guru berkeliling dan memilih si A, semut. Nanti si A harus mendeskripsikan kecil. Kalau misalkan si A mendeskripsikan besar atau kecil, itu salah. Dan permainan ini yang salah boleh ke depan, dan Bapak Ibu guru boleh cari mangsa lagi buat nemenin siswanya yang salah tadi. Seperti itu. Selain gajah dan semut, Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan ular dan cacing. Kalau ular, Bapak Ibu guru gerakannya pendek tapi bilangnya panjang. Seperti itu. Kalau misalkan cacing, gerakannya panjang tapi bilangnya pendek. Jadi contoh seperti ini. Ular panjang, cacing pendek. Nah, nyanyikan lagi sama siswa-siswi dengan tempo yang cukup cepat. Cacing, 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 ular, 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 cacing, 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 ular. Nah, baru Bapak dan Ibu guru berkeliling menunjuk siswa yang ingin disuruh untuk mendeskripsikan cacing atau ular. Cacing, berarti dia harus menjawab pendek, seperti itu. Dan ini permainannya cukup sulit karena mispersepsinya itu kalau misalkan seperti ini sudah otomatis bilang panjang, sedangkan siswa-siswi dituntut harus bilang pendek dan harus bilang panjang, seperti itu. Ice breaking yang ketujuh yaitu bernyanyi. Bernyanyi di sini sebenarnya sangat melekat sekali di anak TK dan juga sekolah dasar, tetapi tidak ada salahnya jika ingin mencoba di kelas 7 yang baru saja lulus dari SD untuk mengusir kejenuhan. Contohnya seperti ini ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, digabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan.
Nah, yang kelima itu boleh jadi tepuk tangan atau boleh ku buat berdoa. Nah, biasanya untuk sekolah dasar saya sering menggunakannya di kegiatan awal untuk berdoa. Tapi kalau Bapak Ibu guru ingin memvariasikan untuk tepuk tangan, sangat boleh sekali. Ice breaking yang ke-8 yaitu Marina menari di atas menara. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang menjadi vokalnya, sedangkan siswa-siswinya hanya memeragakan saja. Jadi, siswa dan siswi perlu memberikan gerakan untuk Marina menari di atas menara. Kalau Marina memegang dirinya sendiri, Marina. Kalau menari seperti ini, kalau di atas seperti ini, kalau menara seperti ini. Jadi kunci permainannya ada di Bapak Ibu guru. Kalau misalkan Bapak Ibu guru menyebutkan Marina menari di atas menara, 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 di atas menari, menari, Marina di atas menara. Jadi kalau misalkan siswa dan siswi ada yang salah, berarti dia belum fokus dan belum konsentrasi. Yang ke-9, ini ice breaking yang sangat seru sekali dimainkan oleh kelompok dan juga melatih kerjasama dan kekompakan kelompok. Yaitu pasti Bapak dan Ibu guru sudah tahu, namanya makan apa sekarang. Nah, kalau misalkan dinyanyikan seperti ini, makan apa sekarang, sekarang makan apa sekarang. Nah, biasanya dalam satu kelas ini dibagi dua kelompok besar. Kelompok ini yang pertama menanyakan kelompok A dan B. Kelompok A misalkan menanyakan makan apa sekarang, dan kelompok B harus menjawab, bekerja sama, ingin menjawab apa nih kira-kira. Misalkan makan ayam, nah dilempar lagi ke kelompok A. Kelompok A harus menjawab nih, bekerja sama, ayam apa kira-kira. Misalkan ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng sekarang. Sekarang goreng apa sekarang. Nah, kelompok B harus bekerja sama lagi, dan seterusnya. Ini sangat seru sekali, sampai-sampai ada kata yang diulangi lagi, atau ada kelompok yang merasa buntu, tidak bisa menjawab, berarti kelompok yang terakhir bertanya itu pemenangnya. Ice breaking yang ke-10 yaitu awali dan akhiri dengan kata benda. Ini permainan yang cukup sulit karena permainan ini cukup menguji kekayaan kosakata siswa-siswi mengenai kata benda. Contohnya seperti ini. Diawali dengan Bapak Ibu guru. HP saya simpan di atas kasur. HP kan kata benda. Kasur juga kata benda. Nah, Bapak Ibu guru ini menunjuk siapapun siswa untuk melanjutkan kalimat yang Bapak Ibu ucapkan dari kata terakhirnya, yaitu kasur. Nah, siswa tersebut harus menjawab yang awalnya kata benda dan akhirnya kata benda. Contohnya kasur. Kasur saya jemur di luar di atas meja. Seperti itu. Jadi kan kasur kata benda, meja juga kata benda. Lalu siswa itu menunjuk lagi ke temannya untuk melanjutkan kata terakhir yang ia ucapkan. Contohnya meja. Nah, dia harus menjawab, misalkan meja di atasnya ada pensil, seperti itu. Pensil kan kata benda, dan meja juga tadi, meja kan kata benda, pensil juga kata benda. Nah, jadi seperti itu terus memainkan sampai ada siswa yang terkecoh menyebutkan selain kata benda, atau bahkan dia buntu gitu ya, lama mikirnya. Nah, permainan ini sangat bagus sekali untuk mengetahui kekayaan kosakata dari siswa-siswi SMP. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari tiap ice breaking ini diharapkan memiliki nilai ataupun pesan bagi siswa-siswi agar dapat mengaplikasikannya lagi, baik itu pada saat kegiatan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain yang membutuhkan fokus dan konsentrasi, sehingga akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ice breaking yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian, baik itu dalam kegiatan sekolah, seminar, dalam pembelajaran di kelas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya Neneng Ambarwati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.